Waktu Ramadan, saya di Sungai Nyamuk, perbatasan Indonesia dengan Malaysia. Ada orang terkaya di sana bernama Fang Haji Herman. Setiap 20 hari dia panen sawit, kurang lebih 1 miliar hasilnya. Belum ada dari hasil hotelnya, karena setiap datang Presiden dan Kapolri bermalam di hotelnya. Belum ada dari hasil swalayan, belum ada dari hasil perumahan yang disewakan. Saya tanya beliau, maka Fang Haji, agar resepnya mengalir terus dan letak. Maka da angka nase dua kuncinya nah. Apa itu? Yang pertama nase, usahakan kalau hari Jumat, usahakan kalau hari Jumat jangan lewatkan hari Jumat tanpa sedekah. Aja lalu tapalabu as-sujuma tanpa sedekah. Silahkan rajin bersedekah kalau hari Jumat. Yang kedua langsung Haji, usahakan kalau pagi sebelum terbit matahari di pagi hari, usahakan bersedekah. Kenapa? Karena kalau pagi hari itu ada malaikat berdoa, maka dia fuang tapak barakai dalikna umatna Nabi Muhammad, ia masih dekat yewe. Maka itu yang dia amalkan, sehingga rezekinya katanya selalu mengalir karena selalu bersedekah di hari Jumat dan pagi sebelum terbit matahari. Nah, kemudian temotok yang maneng, apalagi yang perlu kita siapkan, yaitu silahkan rajin baca ayat suci Al-Quran. Atau lupa baca Qurannya. Kenapa Pak Bu tidak mau ambil pelajaran pada saat terjadi gempa di Mamuju? Kita lihat waktu terjadi gempa seluruh bangunan hancur, tetapi justru ada satu bangunan berdiri kokoh tinggi, tidak hancur. Ternyata diselidiki apa penyebabnya rumah ini tidak hancur. Ternyata pemiliknya, suaminya adalah seorang imam dan istrinya adalah guru mengaji. Setiap hari anak-anak mengaji di rumahnya, sehingga pitang arja kuasanya nafuangiwi bolana dena hancur, yang lain hancur semua karena rumahnya selalu ditempati belajar mengaji. Makanya temotok yamanan bar dunia sudah dijaga oleh Allah, apalagi nanti kuburan kita nanti di akhir kuburan kita nanti pasti manyama papnya dita lena kuburuta. Makanya ibu-ibu silakan rajin mengaji, silakan rajin mengaji. Apalagi sekarang tantangan berat, ajakamna angka tahu lebih maleu nage sahapena dibanding akoranna. Karena angka tahu tu tahu cek de HP sina pese, angka tamunna HP na sina pese. Mak bicara si bawa tamunna HP na sina pese. Mandra si bawa lakai na HP na sina pese. Makin res bawa lakai na HP na sina pese. HP na batu na pese. Dia kalau pese lakai na. Nah, sehingga gara-gara hati pese yang terjadi di Makassar menggati niseng. Kayak waktu hari Jumat, pare-pare banjir, Makassar banjir, magati niseng. Si sena lakai na disedepina, dek niseng. Maka liur lakai kasih jambak-jambang. Karena mari HP na batu na perhatikan, dek na perhatikan lakai na apalagi baca Al-Quran na. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'ina, amma ba'du. Sidang jamaah tazkiratul maut yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah difakoli sifai metan rasukur keng maraja talur sisi arajangan nafum Allah ta'ala. Karena angka namuan nesinu wariki umur malampe makoto protubu makjapa. Sehingga nasabari to pedang kaki mat depungan iwan niwe dengan tujuan melaksanakan acara takziah dan mendoakan almarhum. Mudah-mudahan almarhum di dalam kuburannya tetap tersenyum,
mampu menjawab pertanyaan malaikat mungkar dan nakir. Seluruh amal ibadahnya diterima oleh Allah dan seluruh kesalahannya diampuni oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Nah, sidang jemaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Nah, sefok guruta, tujuan kita laksanakan takziah acara seperti ini ada 3 tujuannya. Apakah itu? Yang pertama, untuk mendoakan almarhum atau almarhumah yang telah meninggal dunia. Nasa guru tak doanya pun minimal 2. Apa itu? Mudah-mudahan amal kebaikannya diterima oleh Allah dan mudah-mudahan kesalahannya diampuni oleh Allah. Karena sefak guru tak dek gaga guna-guna na mega apalata narekode na tarima foni. Makanya kita doakan mudah-mudahan diterima amal ibadahnya. Dan kemudian yang kedua, didoakan mudah-mudahan dimaafkan kesalahannya. Nah, sebenarnya kuang kasih dirupa tahu mega dosana tetapi dimaafkan oleh Allah, berarti bisa masuk dalam surga karena dimaafkan kesalahannya. Makanya nase guruta nariku angkat tomate minimal ini doanya. Nah, kemudian yang kedua, kita laksanakan takziah tujuannya adalah untuk menghibur keluarga yang ditinggalkan. Karena salah satu ujian paling berat itu adalah berpisah. Ketika orang tua ditinggalkan dari anaknya pasti bersedih. Ketika anak ditinggalkan dari orang tuanya pasti bersedih. Ketika istri ditinggalkan dari suaminya pasti bersedih. Atau suami ditinggalkan dari istrinya pasti bersedih. Maka kita berkumpul di tempat ini nasbak melok dihibur ir keluarga yang ditinggalkan dari almarhum. Nah, kemudian yang ketiga, tujuan lafaz di figur yang senyata siangeng, yaitu untuk menjadi pelajaran kepada kita yang masih hidup. Maka da iya rolino onro lepa-lepa ngetungemi angka melo dicokai manenungen iya naritu akhirat. Makanya nase guruta nariko angka to tulingan ngaramir ya senya amatingen. Maka ia tu si dirfato nariko angka melo napigau dia berpikir dulu. Maka semoga diseseku detoga nak kasulang nene detoga nak kasulang di taulengi. Dia berpikir ketika ada yang dilakukan nariko ngaramir ya senya amatingen. Makanya tu maka de guruta ia tu pangajai angka 2. Angka pangajak mak bicara, angka to pangajak mameko. Pangajak mak bicara we nartu dibaca akuratnya, pangajak mameko yaitu perbanyak mengingat yang dinamakan kematian. Makanya nasa guruta Allah itu selalu mengingatkan manusia masalah kematian, kadang menggunakan 4 kata dalam Al-Quran. Apa itu? Yang pertama al-maut, yang kedua al-wafa, yang ketiga al-ajal, kemudian yang keempat ar-roja. Yang pertama al-maut, dari manfaat yang kalinya, maka da kullu nafsin zaikatul maut. Tungka anu make nyawewe pasti narasakan riasanya amatiging. Nah, apa artinya al-maut? Yaitu berpisahnya antara roh dengan jasad, itu dikatakan al-maut. Nah, kemudian yang kedua, Allah mengingatkan manusia masalah kematian kadang menggunakan kata al-wafa. Apa artinya al-wafa? Yaitu sempurna, suku. Betul ada tomotok yamaneng. Ia pana mati si dirupa tahu nareko suku di dalekna. Ia pana mati si dirupa tahu nareko genen di joka ajena. Ia pana mati si dirupa tahu nareko genen di nandri dalekna. Ketika sudah sempurna baru bisa kembali kepada Allah. Makanya tomotok yamaneng aja fatahiran nareko madari angka bali bolata pas sempajang pan ngaji. Tetapi pada saat sakaratul maut nafakido-kedo ajena. Sehingga dari situ angka pemeti maka dia anu sepas sempajang mato
pangaji mato mari pale waktu madang na masih seirita na pakido kedo ajena. Sebenarnya fadek na masih sah. Kenapa dia bergerak kakinya? Karena kebetulan belum cukup jumlah gerakan kakinya, maka Allah gerakkan pas genei napa deduk nyawana pol malaikat Israel. Itu dikatakan al-wafa. Madari fa'an kabali bola pas sempajak pangaci masuk dalam rumah sakit, banyak sekali cairan masuk dalam tubuhnya, sehingga makanya situ bali bola aku pas sempajak mato pangaji mato mari pale tabel na rumah sakit miga ada cairan tabel na tubuhnya, dia tersiksa nasem. Sebenarnya Pak Bu dia tidak tersiksa. Kenapa banyak cairan masuk dalam tubuhnya? Karena kebetulan belum cukup jumlah liter air yang ditentukan oleh Allah. Maka iro cairannya pagenai pas cukup baru ditarik arwahnya dari malaikat Israel. Itu dikatakan al-wafa. Nah kemudian yang ketiga, kadang Allah menggunakan kata al-ajal. Sering kita dengar fa'idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimun. Nerekona rata jalan sidur patau, maka tidak ada yang bisa merubahnya, baik menambah maupun mengurangi. Itu kata ajal. Nah kemudian yang keempat, kadang Allah menggunakan kata ar-raja. Apa artinya ar-raja? Yaitu kembali kepada Allah. Sering kita dengar inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Raji'un itu asal katanya dari roja'a, yaitu kembali kepada Allah. Maka kita semua nanti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuma ingat tomato kiamadeng, ada orang kembali kepada Allah dalam keadaan tersenyum. Angkata tau rewel rifang Allah taala dalam keadaan tersiksa. Bahkan seandainya tomato kiamadeng nariku angkata mapasur miru macarita, iya tu mapaseru megalade pengalamanna. Angkata di pasur liwat kebunna, angkata di pasur liwat pelana, angkata di pasur liwat kecekna, angkata di pasur liwat waginna. Bahkan paling parah fuang, madari angkata di pasuru iya rotapana ditendra pa utu napa wad di manglo joka di kiblae karena magai watuna turlino makutulada panglo tapana lorifang Allah Ta'ala. Nah sidang cama yang dirahmati dan muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita nanti akan kembali kepada Allah. Cuma ingat tengah kiamanan, kita kembali kepada Allah tidak mempunyai persyaratan. Dia nama kenafoni macua pita mati. Dia nama kenafoni malasa pita mati. Karena madarifaan kata sihat-sihatmu cuma terjatuh saja langsung meninggal dunia. Satu contoh Pak, misalnya di Kecamatan Amali, alumni SMA Cenrana bercita-cita ingin jadi tentara, lari-lari subuh. Setelah lari lompat di kolam renang, pas di kolam renang langsung meninggal dunia. Di nama lasala mati fuang. Mungkin kita masih ingat di satu stadion ternyata ada masalah. Ternyata apa yang terjadi? Banyak penonton, kurang lebih 100 orang meninggal. Padahal di nama lasah mati. Karena memang di nama kelafongi malasa pita mati. Di nama kelafongi panarkos sogi kifade tamati. Seandainya vlog mak bicara asogira dek namati tahu, maka tidak akan meninggal Nabi Sulaiman alaihi salam. Maupun Nabi Sulaiman di wasogina, on rosogina pun Nabi Sulaiman pekarangan rumahnya, kerikilnya, mereka di kerikil tak terbuat dari batu-batu, tetapi Nabi Sulaiman kerikilnya bukan dari batu-batu, tetapi terbuat dari emas. On rosogina pun Nabi Sulaiman, tetapi Nabi Sulaiman mati motofuang. Dengan makna fongi pada magar taki pada tamati. Seandainya vlog mak bicara agar tak dek namati tahu, maka tidak akan meninggal Nabi Yusuf alaihi salam. Maupun Nabi Yusuf gertakna. Ono gertakna bu Nabi Yusuf. Narekon kamakun rai. Makira-kira lasuna. Nalabe Nabi Yusuf. Capu di rasuna makun naira. Jarina na naira. Nadik naset dingi. Ono gertakna pun Nabi Yusuf. Tetapi Nabi Yusuf mati motofuang. Nerekomelo kifamite gertak na Nabi Yusuf itabon tapana protokol nasi dan cema yang rahmati dan muliakan oleh Allah bersata si menre. Maka kita semanti pabawa meninggal dunia. Pasuan mati malki. Pak Presiden pasti meninggal dunia. Pak Gubernur pasti mati. Pak Bupati pasti mati.
camat pasti mati, lurah pasti mati, tentara pasti to mati, polisi pasti to mati, dokter pasti to mati, bidan pasti to mati, ustaz mondri pina mati. Iya macam menarik mati ustaz sih, palayuan niwi. Saya tidak sempat tetapi terpaksa. Maaf ustaz, mondri pina mati. Nah sidang yang rahmati dan muliakan oleh Allah. Maka kita senanti pabu akan meninggal dunia. Kita senanti akan menjadi mayat atau jenazah. Cuma ingat Pak Bu, beda mayat, beda jenazah. Saya ulangi, beda mayat, beda jenazah. Kalau jenazah sudah pasti mayat, tetapi mayat belum tentu jenazah. Kenapa Pak Bu perlu dibahas ini? Karena saya Pak pernah diundang di satu tempat. Seorang ibu meninggal setelah asar. Anaknya hampir ada masalah karena berbeda pendapat. Engkau anak makada malam ini ibu perlu dikubur. Angka anak makada baja pi dikubur karena angka keluarga ditajeng. Kenapa pun terjadi perbedaan pendapat? Karena kami memang hak di nabita. Maka nabita fa asri'u bil janazah. Percepatlah pengurusan jenazahmu. Yang disebut oleh Nabi adalah jenazah, bukan mayat. Karena mayat dengan jenazah berbeda. Ada perbedaan nafwang. Nariku angka tau mati. Dia pernah pur dicemih. Dia pernah pur dikafani. Dia pernah pur disempajani. Mayatmu pa asana. Nah ia kena angka tau mati. Pura dicemih. Pura tol dikafani. Pura tol disempajani. Maka beralih namanya menjadi jenazah. Maka ini yang disebut oleh Nabi. Betul ada tumotok tiamaneng. Ketika ada orang sudah meninggal dunia dan sudah disolati, maka tidak boleh lagi menunggu. Harus dipercepat. Dibawa ke kuburan. Nah ia kena kontak keluarga tak mati. Nangka ditajak oleh Malaysia misalnya, Papua misalnya, Kalimantan misalnya, tidak jadi masalah Pak Bu kita menunggu. Yang penting memenuhi persyaratan. Apa persyaratannya? Iya rotomatewe, detonak bau. Iya rotomatewe, detogaga darah masuk di watak kadena. Jadi nasa guru tato motok yamaneng. Narekuangka tomate mak bau, narekuangka tomate berbau, maka nacaki guru tamat tajeng. Mai nacaki guru tamat tajeng. Karena dikhawatirkan ajakam mana angka tumalayat, iur tumalayat tina kata di mana ingat na, ma cerita mana timunna, maka dak kabona sen iur tomatewe. Makanya nacaki guru tamat tajeng. Makanya fang idi ogi ewe sering kita lakukan ketika ada orang meninggal dunia, pihak keluarga menyediakan gula-gula, mapas saja gola-gola untuk ajar gola-gola ini supaya ia na cepat tahu supaya dek na carita. Jadi ibu-ibu dari kongkai ibu-ibu Jogja Malaya terima carita sasakan gola-gola tibunna supaya aja macarita. Nasi dan cuman rahmat dan muliakan oleh Allah SWT. Nah kemudian teman-teman kiamaneng, karena kita semua nanti akan meninggal dunia. Kita semua nanti akan meninggal dunia. Cuma maka dafornya sebelum kita meninggal dunia, fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Pada bokok kinaseng sika sinna bokong iya natu tau lori fong Allah Ta'ala. Beton ada perbanyak amal soleh. Perbanyak amal soleh fuang. Amalan apa yang perlu kita perbanyak? Yang pertama yaitu perhatikan sholat kita. Perhatikan wasempajata, perhatikan busempajata. Karena magai sholat telah nanti yang pertama kali ditanyakan oleh Allah. Awal ma yuhasabu biabadi as-sholat. Yang pertama kali nanti ditanyakan Allah kepada hambanya, yaitu masalahna sempajani. Karena ingat tomotok kiamanin, ketika ada orang meninggal dunia dan seluruh pengantar kembali ke rumah masing-masing, maka datang nanti dua malaikat bertanya di alam barzah atau di alam kubur. Maka dapatnya maka malaikat buka niga na sepuamu nariku madeci puas sempajata mape balik sempajani maka da Allahu Akbar assalamualaikum fa dipunai. Tetap nariku angkat tu dinin kena sempajang tu di Pancasila tu di nafala maka utama matu malaikat mungkar buka niga na sepuamu lalu mape balik maka da ketuhanan yang Maha Esa. Napam naliki mereka mungkar masa ngam jago maliki ngambo nai dia penjago na maliki mereka mungkar makutal mereka mungkar manabiuka nigra senabimu nari kumadeci pas sempajata mapi bali sempajani asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah
Allahumma sholli ala Muhammad. Assalamualaikum buat dipunai. Tetapi mereka angkat tu dia kena sempajang. Engkau makun dia kena sempajak gara-gara tu mati tok batu najamah. Maku tanah matu malaikat mungkar man nabiuka digira senabimu lalu mati begitu maka ada tito ngapa mereka datuk mereka mungkar. Nasi dan cemain rahmat dan muliakan oleh Allah SWT. Makanya temotok piamaning perhati kalau pas sempajakta perhati kalau sempajakta dari kumeluk menyama papnya dipta. Nah kemudian selanjutnya saya percepat karena saya masih kurang sehat, tidak bisa terlalu dipaksa. Nah kemudian selanjutnya yaitu as-sodakah. Silakan rajin bersedekah. Atinul foma sedekah. Kenapa sedekah yang disampaikan oleh Nabi dan disampaikan oleh para ulama? Karena diceritakan dalam Al-Quran. Laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaq. Seandainya seluruh orang meninggal dibangkitkan kembali untuk melakukan ibadah, maka yurfat tomatewi tania hak jirut napigau. Tania puasa lo napigau, tania mangaji lo napigau, tetapi air lo napigau tomatewe, yaitu fa'asoddak, langsung ingin bersedekah. Makanya temotok yang mana kita harus rajin bersedekah. Kenapa? Karena orang meninggal sudah rasakan. Kenapa bersedekah yang ingin dilakukan orang meninggal? Karena dia rasakan, nareko haji tapi gau mati nih tidak mengalir lagi pahalanya. Puasa tapi gau mati nih tidak mengalir lagi pahalanya. Tetapi nareko pas sedekah nasa dipigau. Pura ki masumbak di masigiwe, pura ki masumbak di sekolahwe, selama masjid di tempat beribadah, selama sekolah di tempat belajar, dek ni gagal lebuk nalino, tetapi masih bisa mendapatkan pahala. Makanya temotok yang mana silakan rajin bersedekah, atau pemas sedekah, karena di satu pot tak sia-sia gara-gara pas sedekah, dek puang, wama anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu, ayah tidak berang pasti lipat gandakan oleh Allah. Satu contoh puang. Waktu Ramadan, saya di Sungai Nyamuk, perbatasan Indonesia dengan Malaysia. Ada orang terkaya di sana bernama Fang Haji Herman. Setiap 20 hari dia panen sawit, kurang lebih 1 miliar hasilnya. Belum ada dari hasil hotelnya, karena setiap datang Presiden dan Kapolri bermalam di hotelnya. Belum ada dari hasil swalayan, belum ada dari hasil perumahan yang disewakan. Saya tanya beliau, makna Fang Haji, agar resepnya mengalir terus dan letak. Maka ada angka nasa 2 kunci nana. Apa itu? Yang pertama nasa, usahakan kalau hari Jumat, jangan lewatkan hari Jumat tanpa sedekah. Aja lalu tapalabu aso Jumat tanpa sedekah. Silahkan rajin bersedekah kalau hari Jumat. Yang kedua nasa, pengaji, usahakan kalau pagi sebelum terbit matahari di pagi hari, usahakan bersedekah. Kenapa? Karena kalau pagi hari itu ada malaikat berdoa, maka dia fuang tapak barakai dalikna umatna Nabi Muhammad, ia masih dekat yewe. Maka itu yang dia amalkan, sehingga rezekinya katanya selalu mengalir karena selalu bersedekah di hari Jumat dan pagi sebelum terbit matahari. Nah kemudian temotok yang maneng, apalagi yang perlu kita siapkan, yaitu silahkan rajin baca ayat suci Al-Quran. Atau lupa baca Qurannya. Kenapa Pak Bu tidak mau ambil pelajaran pada saat terjadi gempa di Mamuju? Kita lihat waktu terjadi gempa seluruh bangunan hancur, tetapi justru ada satu bangunan berdiri kokoh tinggi, tidak hancur. Ternyata diselidiki apa penyebabnya rumah ini tidak hancur. Ternyata pemiliknya, suaminya adalah seorang imam dan istrinya adalah guru mengaji. Setiap hari anak-anak mengaji di rumahnya, sehingga pitang arja kuasanya nafonyewe bolana deh hancur, yang lain hancur semua karena rumahnya selalu ditempati belajar mengaji. Makanya temotok yamanan bar dunia sudah dijaga oleh Allah, apalagi nanti kuburan kita nanti di akhir kuburan kita nanti pasti manyama papnya dikta lena kuburuta. Makanya ibu-ibu silakan rajin mengaji, apalagi sekarang tantangan berat. Ajakamna angka tahu lebih maleu lagi sahapena dibanding akoranna. Karena angka tahu tu tahu cek de HP sina pese. Angka tamunna HP na sina pese. Mak bicara si bawa tamunna HP na sina pese. Mandra si bawa lakai na HP na sina pese. Makin res bawa lakai na HP na sina pese. HP na batu na pese. Dia kalau pese lakai na. Nah sehingga gara-gara HP na pese yang terjadi di Makassar mengati niseng. Kayak waktu hari Jumat. Pare-pare banjir, Makassar banjir, magati niseng, si sena lakai na disedepe na, dek niseng, maga makalior lakai kasih jambak-jambang, karena mare, HP na batu na perhatikan, dek na perhatikan lakai na apalagi baca Al-Quran na.
Tetapi insya Allah ibu-ibu di sini pasti perhatikan mana kena. Nah sidang cemas rahmati dan muliakan oleh Allah SWT. Nah kemudian terakhir amalan apa yang perbanyak kita lakukan, yaitu berzikirlah. Silakan rajin berzikir kepada Allah, terutama membaca la ilaha illallah. Nah sebab maka hadis rabita mangkana ahlul kalam la ilaha illallah dakhal jannah. Niji-nijina sepuadai kalimat la ilaha illallah ruwatun madang, maka dia adalah calon-calon penghuni surga. Nah mudah-mudahan almarhum kalimat paling terakhir dia ucapkan kalimat la ilaha illallah, berarti itu salah satu tanda bahwa almarhum adalah calon-calon penghuni surga. Nah kemudian temotok yang mana maka itu gurta nareku angka pemadang lakidu mautakum di surat Yasin melebitu tunaseng dibaca surat Yasin. Jadi nareku angka pemadang, maka silahkan bacakan surat Yasin. Cuma ingat Bapak Ibu, angka itu syaratnya nareku baca surat Yasin ada adab-adabnya. Apa itu? Yang pertama, usahakan berwudu dulu, ajenne kijolo. Nah kemudian yang kedua, narik kemeluki baca surah Yasin, usahakan duduk di sebelah kiri. Kenapa duduk di sebelah kiri? Karena yang duduk di sebelah kiri itu adalah para syaitan dan para jin yang sering mengganggu orang sakaratul maut. Makanya disuruh itu udah di sebelah kiri, supaya madde yoro setannya, madde yoro jinnya, narik dibaca surah Yasin. Nah kemudian ketika duduk di sebelah kiri milik mengaji, tangan kanan pegang ayat suci Al-Quran, tangan kiri pegang ubun-ubunnya orang sakaratul maut. Saya ulangi, tangan kanan pegang ayat suci Al-Quran, tangan kiri pegang ubun-ubunnya orang sakaratul maut. Ternyata apa manfaatnya? Saya rasakan sendiri. Waktu sakaratul maut mertua saya bacakan surat Yasin, tangan kanan pegang ayat suci Al-Quran, tangan kiri pegang ubun-ubunnya. Pas ditarik arwahnya dapat dirasakan dan langsung keluar keringat dan menetes air mata. Menurut Imam An-Nawawi Al-Bantadi, nariko rohani fana capur decing, nariko dedu nyawana na mesu pusena na tetiu matanna, insya Allah ia tu oronewe tawise suruga. Ya tu si nariko makun rai, nariko makun na capur decing, pas dedu nyawana na mesu pusena dan keniknya tetap basah, maka insya Allah ia tu makun rai tawise suruga. Makanya Bu minta maaf, na patu-patu ke Bu guru tak disingkang, maka dajak lalu gagak engkemak kunrai na pojila de pabotai aninna. Karena Bu minta maaf karena engkau tahu tahu na pojila de pabotai aninna, karena saya pernah dapatkan diundang sama Pak Wakil Bupati nasihat pernikahan. Ternyata angka makun uruntu iro aninna de metur na mak jeko yawa, tetapi mak jeko yase ni. Nah sidang ceman rahmati dan muliakan oleh Allah SWT. Nah kemudian temotok yang mana biasa tuh untuk yang kata mati ada orang meninggal, matanya lari ke atas. Dari kong ke foto mati batu matanya laro yase, nah lalu kitutui usahakan ajak tertutup bawah nih. Tetapi angka dibaca ada pak bacana Bismillah ala millati Rasulillah. Saya ulangi, Bismillah ala millati Rasulillah. Nariko pura tak baca beka sisen tak tutu nih. Nariko pura tak tutu na tak bukamu papa gendak beka telu. Aja tak gendak beka dua. Karena inna Allah yuhibbu witran. Yurfangna pujang ganjil-ganjil. Jadi pak gendak beka telu. Nariko pura tak baca beka telu na tak bukamu papa gendak beka lima. Nariko pura tak baca beka lima tak bukamu papa gendak beka pitu. Nariko pura tak baca beka pitu na tak bukamu papa gendak beka serah. Nariko pura tabaca beka asira na tak buka mupa pagenda beka sepusi di. Nariko genda beka sepusi di na tak buka mupa lari bawa nikmat de. Mapa kata tahu lawe to mate. Mari ngeceta tutu matanda. Nah sidang cemain rahmati dan muliakan oleh Allah SWT. Oleh karena itu teman-teman yang mana ini 4 hal yang perlu kita perhatikan ketika ingin merasa bahagia di alam barzah. Cuma ingat teman-teman yang mana, biar banyak sekali amal ibadah yang kita lakukan, tetapi satu, masih durhaka kepada kedua orang tua, maka jangan harap bisa berbahagia baik di dunia apalagi nanti di alam selanjutnya. Banyak fuang anak waktu nadi engkau mimpi tomatonna na pandang enting, pas meninggal orang tuanya baru dia meneteskan air mata karena penuh dengan penyesalan. Jangan sampai Pak Bu seperti dengan Alqamah. Alqamah adalah seorang pemuda pada zaman Nabi Muhammad, orang rajin beribadah, rajin berzikir, rajin mengaji, sholatnya tahajud dan pagi kalau duha. Tetapi apa yang terjadi Pak? Pada saat sakaratul maut Alqamah tidak mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Maka datang Bilal melapor kepada Rasulullah, ya Rasul, ada sahabat kita tertimpa musibah.
Siapa Bilal? Alqamah. Kenapa Alqamah? Terbakar rumahnya? Tidak. Apakah dia terkena banjir? Tidak. Musibah apa yang terjadi pada Alqamah? Maka Bilal menjawab, Alqamah sekarang sakaratul maut, tetapi tidak mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Maka Nabi taubir ke indona Alqamah, panggil ibunya Alqamah. Maka dipanggil pak ibunya Alqamah. Maka Nabi wahai ibu Alqamah, dosa apa yang pernah dilakukan anakmu? Kenapa bisa tidak mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah, padahal dia taat sekali melakukan ibadah? Maka di indona Alqamah, tidak ada ya Rasul. Dia pak menyembunyikan kejelekan anaknya, karena begitulah sifatnya orang tua, rela berdusta demi kebahagiaan anak-anaknya. Madarifa angka tomatoa, narikongkan kasih anaknya, nah suruh anaknya makan rejolo, silakan makan, nah saya masih kenyang, padahal sebenarnya dia sudah lapar. Rela berdusta demi kebahagiaan anak-anaknya. Orang tua rela berkorban demi kebahagiaan anak-anaknya. Nah balu darena, nah balu galuna, nah balu pangimpana, supaya masih sekolah anaknya menjadi sukses, menjadi dokter, menjadi profesor. Tetapi apa yang terjadi? Banyak anak-anak pak pas menjadi sukses, tak lupa lo ditulis tomatuanna, air susu dibalas dengan air tuba. Maka itu pak yang banyak terjadi. Dan apa pak yang terjadi setelah itu? Maka Nabi tahu ibu Alqamah agak kasih dosa anakmu. Maka dari indona Alqamah, sebenarnya itu anakku baik sekali sifatnya sebelum menikah, tetapi setelah menikah ternyata dia mengusirku dari tempat tinggalnya karena dia lebih mencintai istrinya dibanding saya. Itulah yang menyebabkan sampai saat ini saya masih sakit hati. Maka Nabi wahai ibu Alqamah, maafkanlah dosanya anakmu. Maka ibunya Alqamah berkata, ya Rasul, engkau menjadi saksi bersama dengan Bilal. Mulai saat ini saya sudah maafkan kesalahan anakku Alqamah. Maka Bilal lari ke rumahnya Alqamah. Baru Alqamah mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Apa hikmahnya di sini fuang? De gafa gunana amala imega nareko tumadoraka lur tadi pajajata, apalagi nareko de gagami men apalata madu sekelur tadi pajajata. Maka de memang natul runtuh deceng berlino, apalagi nanti di akhirat. Nah sidang cemah yang dirahmati dan muliakan oleh Allah SWT. Oleh karena itu teman-teman yang mana selesai yang mana, sebelum kita tutup acara kita, mari kita berdoa mendoakan almarhum, mudah-mudahan almarhum tetap merasa bahagia di alam barzah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yu'afi ni'mahu yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma ghafir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu wa ghafir lana wa lahu. Ya Allah, pada malam ini ya Allah, kami berkumpul di tempat ini ya Allah, memohon kepadamu ya Allah, maafkanlah seluruh kesalahan almarhum ya Allah, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja, baik yang nampak maupun yang tidak nampak ya Allah. Ya Allah, terimalah seluruh amal ibadah almarhum ya Allah. Ya Allah, terimalah seluruh amal ibadah almarhum ya Allah. Ya Allah, terimalah seluruh amal ibadah almarhum ya Allah. Ya Allah, berikanlah kesabaran kepada keluarga-keluarga yang ditinggalkan almarhum, terutama anak-anaknya almarhum ya Allah. Dan jadikanlah anak-anaknya almarhum menjadi anak yang soleh dan soleha ya Allah. Allahumma adal haqqo haqqo warzuqna ittiba wa adal batila batila warzuqna ijtinaba. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadina wa ziyadatan fil ilmina wa barakatan fil rizqina wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Ya mungkin demikian, apabila ada benarnya itu datangnya dari Allah, dan apabila salahnya itu datangnya dari saya sebagai manusia biasa.
Wabillahi taufiq wassa'adah. Wallahu muwaffiq lakum thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.